diselenggarakannya Piala Dunia U20 pada tanggal 20 Mei sampai 11 Juni nanti. Tentu secara umum sepak bola ataupun event-event olahraga yang lain tidak ada masalah bagi kita, tapi yang perlu kita perhatikan, kita pantau, dan sebagai umat Islam kita perlu awasi adalah bahwasanya salah satu peserta yang akan mengikuti pertandingan tersebut adalah utusan dari Israel. Ini yang harus menjadi perhatian kita, di mana sepak bola atau olahraga secara umum tidak bisa dilepaskan dari masalah politik, apalagi masalah agama. Mempersilahkan atau turut menyambut atau melayani, karena kita sebagai tuan rumah terhadap utusan penjajah, jelas ini adalah sikap kebangsaan, sikap politik yang salah. Tentu secara agama, secara syar'i sudah clear bahwasanya perhatian kita, ihtimam kita terhadap kaum muslimin yang masih dijajah di Palestina oleh Zionis Israel ini adalah PR kita semua. Pada bulan Rajab dan Sya'ban kita melewati satu peringatan yang istimewa, yaitu peringatan Isra Mi'raj, di mana Palestina adalah negeri Isra. Begitu juga pada bulan Sya'ban kemarin kita memperingati tahwilul kiblah, perubahan arah kiblat, yang dari situ kita paham sepenuhnya bahwasanya Al-Aqsa, Baitul Maqdis merupakan kiblat pertama umat Islam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan la tushaddur rihal illa thalathati masajid. Tidak seyogyanya kita bersungguh-sungguh, berpayah-payah melakukan sebuah perjalanan kecuali ketiga tempat, ketiga masjid. Yang pertama adalah Masjidil Haram yang ada di Mekah Al-Mukarramah, wa masjidi hadza, masjidku ini yang ada di Madinah, wa Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa yang ada di Palestina yang sampai sekarang masih dijajah oleh Zionis Israel. Dan penjajah tersebut tak lama lagi akan datang bertanding di negeri kita, negeri yang berhutang kepada Palestina, karena di antara bangsa yang mengakui kemerdekaan Indonesia ketika itu adalah Palestina, bangsa yang merupakan peserta konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 di Bandung yang hingga saat ini belum merdeka, bangsa yang harusnya kita bela dari penjajahan, karena dalam dokumen meta yuridis kita, dalam satu pilar dari 4 pilar kebangsaan kita, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan kemerdekaan adalah hak segala bangsa, menegaskan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Lalu ketika kita menyambut utusan penjajah, kita membiarkan mereka berpesta olahraga di negeri kita, di mana kita dari konstitusi yang telah dirumuskan dan ditetapkan oleh para founding fathers kita. Dan ikhwah fillah arsyadakumullah, keberanian untuk menolak utusan penjajah ini ada pendahulunya. Kalau kita baca sejarah pada tahun 1962 misalnya, pada ajang Asian Games, Indonesia pernah menolak delegasi dari Israel. Bahkan ketika surat sudah disampaikan kepada mereka, Menteri Luar Negeri kita Subandrio dengan tegas menolak kedatangan delegasi tersebut. Bahkan ketika International Olympic Committee ketika itu mengancam jika delegasi dari Israel itu ditolak, maka jangan pernah mengibarkan bendera IOC, International Olympic Committee, yang itu mendorong pada tahun berikutnya Presiden Soekarno pada 1963 membuat ajang olahraga sendiri, Ganevo. Ini komitmen kepada perdamaian dunia, komitmen untuk menghapuskan penjajahan di atas dunia. Jadi ikhwah fillah arsyadakumullah, setelah ini merupakan
bukti keimanan kita, ihtimam kita. Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, termasuk kaum muslimin yang sampai sekarang masih menderita, masih ditindas, masih dijajah, falaysa minhum, maka bukan dari golongan mereka. Dan bukan hanya soal konsekuensi dari keimanan kita, tapi ini konsekuensi dari kebangsaan kita. Sikap yang harus kita tunjukkan, apalagi khususnya warga Solo Raya ya. Kalau kita baca berita, Ketua PSSI sudah menegaskan bahwasanya final Piala Dunia U20 nanti akan diselenggarakan di Manahan, Solo. Jangan sampai nanti kita malu ketemu orang Palestina, kenalan dari mana, dari Indonesia, Indonesianya mana, Solo. Oh itu kalian yang kemarin menyambut kedatangan penjajah kami. Kalau cuma ketemu orang Palestina nggak masalah. Nanti kalau ketemu malaikat kita ditanya, ketemu Allah Subhanahu wa taala kita ditanya, mana kepedulian orang Solo? Mana penolakan orang Solo? Mana protes orang Solo? Apakah Ustadz menyuruh untuk protes? Iya. Dan kita berhak sebagai warga negara, ini negara demokratis, berhak kita berpendapat dan menyampaikan pendapat di depan umum dijamin oleh konstitusi kita. Tentu dengan cara-cara yang konstitusional, cara-cara yang bijak, cara-cara yang hikmah. Ini